Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan internet untuk bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, ada Aisyatu Rahmayati, NIM 190301149. Kedua, Oki Aditya Wahyudi, NIM 190301151. Yang ketiga ada Fadila Dwi Oktaviona 190301162, Arista Widya 190301165, Mo Hasan 190301190, dan terakhir ada Anissa Nur Fadila NIM 190301191. Definisi bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, dan untuk mendapatkan laba. Menurut pendapat Stanford, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dan menurut Griffin and Ebert, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Dan selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan bisnis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, berusaha mengelola bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, mendapatkan laba maksimum. Dan selanjutnya, fungsi bisnis. Menurut Stanhope, fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi dasar. Yang pertama, acquiring raw material atau memperoleh bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw material into product. Yang ketiga, distributing product to consumer. Perencanaan bisnis atau business plan itu merupakan keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan bisnis atau business plan ini bisa juga disebut dengan pedoman kerja bagi wirausahawan karena di dalamnya itu mencakup banyak hal seperti proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, peluasan usaha, keuangan usaha, target pembelian, terus tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. 3. Perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat perencanaan bisnis. Manfaat perencanaan bisnis ini ada 10. Yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Kedua, mengembangkan kelangsungan hidup usaha. Ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan perusahaannya. Kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. 7. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Yang dimaksud risiko kegagalan usaha. Yang ke-8, memperbesar peluang untuk mencapai laba atau keuntungan. Yang ke-9, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Yang terakhir, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis e-commerce di Indonesia. E-commerce adalah sebuah layanan internet yang dimanfaatkan untuk jual beli. Jika dalam suatu jual beli penjual dan pembeli bertemu,
Namun jika dengan e-commerce, mereka tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi dengan melalui internet maupun dengan komunikasi melalui telepon. E-commerce di Indonesia yang sudah populer dan memiliki reputasi yang baik adalah seperti www.bineka.com, www.blibli.com, dan www.gramedia.com. Selanjutnya ada langkah start bisnis. Yang pertama ialah melakukan riset, yang kedua membuat perencanaan, yang ketiga membuat rencana keuangan, yang keempat menentukan struktur bisnis, yang kelima memilih dan mendaftarkan brand bisnis, yang keenam mendapat lisensi dan izin usaha, yang ketujuh memilih sistem akuntansi, yang kedelapan menyiapkan lokasi bisnis, yang kesembilan menyiapkan tim, dan yang terakhir ke-10 adalah mempromosikan bisnis. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan tersebut, apakah ada yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan bertanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.